Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari jamaah. Pertanyaannya begini: surga dijadikan apakah hanya untuk orang Islam? Apakah orang Yahudi, Nasrani juga bisa masuk surga? Maka oleh karena itu kita sampaikan dalam suatu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maksudnya, sesungguhnya orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka pula tidak bersedih hati. Ayat ini bisa difahami dengan baik apabila kita merujuk kepada ahli tafsir yang ada. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, As-Saddi mengatakan bahwa firman Allah di atas yang mengatakan semacam itu adalah diturunkan berkenaan dengan teman-teman Salman Al-Farisi ketika ia sedang berbincang-bincang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia menyebutkan perihal teman-teman yang seagamanya di masa lalu. Ia menceritakan kepada Nabi berita tentang mereka. Untuk itu ia mengatakan, mereka puasa, sholat, dan beriman kepadamu, serta bersaksi bahwa kelak engkau akan diutus sebagai seorang nabi. Setelah Salman selesai bicaranya yang mengandung pujian kepada mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Hai Salman, mereka termasuk ahli neraka." Maka hal ini terasa amat berat bagi Salman. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Yang dimaksud iman orang-orang Yahudi itu ialah barang siapa yang berpegang kepada kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa alaihissalam, maka imannya diterima hingga Nabi Isa alaihissalam datang. Apabila Nabi Isa telah datang, sedangkan orang yang tadinya berpegang kepada kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa alaihissalam tidak meninggalkannya dan tidak mau ikut kepada syariat Nabi Isa, maka ia termasuk orang yang binasa. Lalu iman orang-orang Nasrani ialah barang siapa yang berpegang kepada kitab Injil dari kalangan mereka dan syariat-syariat Nabi Isa, maka ia termasuk orang yang mukmin, lagi diterima imannya hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Barang siapa dari kalangan mereka yang tidak mau mengikuti kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau meninggalkan sunnah Nabi Isa serta ajaran Injilnya sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka ia termasuk orang yang binasa. Mengenai orang-orang Sobiin, para ulama berbeda pendapat. Di antaranya adalah pendapat Mujahid dan para pengikutnya, serta pendapat Wahab ibnu Munabbih. Mereka mengatakan bahwa Sobiin adalah suatu kaum, bukan pemeluk agama Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, bukan pula kaum musyrikin. Sesungguhnya mereka adalah suatu kaum yang hanya tetap pada fitrah mereka. Tiada agama tetap yang menjadi panutan dan pegangan mereka. Sebagian ulama juga mengatakan
Sobiin adalah orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwah seorang nabi pun. Untuk masalah sobiin, insya Allah akan kami bahas pada video tersendiri. Jadi yang bisa masuk surga adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Termasuk orang Yahudi. Yahudi yang bagaimana? Yaitu Yahudi di zaman Nabi Musa, dia mengamalkan Injil dan mengikuti Nabi Musa. Itulah yang akan masuk. Ketika Nabi Isa datang, maka orang Yahudi ini harus meninggalkan ajaran Taurat dan sunnah-sunnah Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa. Lalu orang Nasrani juga bisa masuk surga. Nasrani yang bagaimana? Yaitu Nasrani yang melaksanakan Injil dengan baik, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Isa. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW datang, maka orang Nasrani ini harus mengikuti Nabi Muhammad. Ketika ia tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka ia akan binasa, termasuk orang Yahudi tadi. Ketika Nabi Isa datang tidak mengikuti Nabi Isa, maka ia akan binasa. Itulah orang Yahudi dan Nasrani yang bisa masuk surga. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.